Tingginya harga beras masih dikeluhkan oleh masyarakat. Di sisi lain, pemerintah memutuskan memperpanjang masa relaksasi harga eceran tertinggi untuk beras medium dan premium. Apa dampaknya bagi stabilisasi dan juga pasokan harga beras? Kapan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan harga yang murah? Kita akan berbincang dengan Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa. Pak Ketut, selamat sore. Selamat sore Mbak Elvira. Pak Ketut, Presiden Jokowi sebelumnya sempat menyatakan tingginya harga beras ini akibat tingginya faktor produksi. Ada banyak komponen ya Pak? Komponen produksi utama apa yang kemudian paling mempengaruhi naiknya harga beras? Baik, terima kasih Mbak Elvira. Perlu kami sampaikan bahwa komponen produksi daripada beras ini kan ada minimal ada 4 lah ya. Yang pertama pasti benih, yang kedua sewa lahan, yang ketiga buruh, Mhm. tenaga kerja, dan yang keempat pupuk. Nah, ini yang menjadi atau meningkat lumayan tinggi sehingga mempengaruhi ongkos produksi atau nilai produksi atau ongkos produksi yang harus dikeluarkan oleh petani. Nah, pupuk sendiri juga mengalami kenaikan terkait dengan kasus perang Ukraina dengan Rusia, terjadi kenaikan juga. Kemudian yang paling real adalah sewa lahan. Sewa lahan Mhm. itu hampir 50-70% kenaikannya. Yang pernah kami tanyakan kepada pelaku di lapangan, Mhm. sekarang sudah hampir 70% ada kenaikan. Kemudian juga orang hari, tenaga kerja juga begitu naik. Tatkala ada kenaikan sedikit di tempat lain, maka tenaga kerjanya pun ikut minta naik. Dan benih otomatis, benih juga mengalami kenaikan-kenaikan. Itulah faktor-faktor input yang mempengaruhi ongkos produksi atau biaya produksi untuk menghasilkan beras, sehingga beras relatif menjadi akan lebih tinggi harganya. Demikian Mbak Elvira. Oke, jadi harapan pemerintah harga beras akan turun dalam waktu dekat tampaknya belum bisa terpenuhi ya Pak? Sebenarnya kita harus pahami barang-barang. Petani kita jumlahnya 30 jutaan petani kita. Nah, kalau kita tambah 3 orang berarti hampir 90 juta anggota keluarga. Mhm. Itu adalah petani. Nah, kemudian kalau kita ingin mencari beras murah, saya Mhm. kira memang agak sulit. Mhm. Kenapa? Tatkala ingin mencari beras murah, maka inputnya harus rendah. Oke. Sementara di sisi lain kita harus menginginkan petani kita makmur, petani kita untung. Agar apa? Kenapa kita menginginkan petani kita makmur? Agar mereka bisa berproduksi dengan nyaman. Mhm. Nah, oleh karena itu harga yang kita kejar sebagaimana arahan Bapak Presiden dan diteruskan kepada Bapak Kepala Badan Bapak Arief Prasetyoadi, Mhm. selalu mengarahkan kepada bagaimana kewajaran harga hulu tengah hilir. Nah, Oke. tatkala kewajaran hulu tengah hilir inilah yang kita kejar, sehingga harga yang wajar saat ini adalah sebagaimana yang kita berikan relaksasinya yang akan Oke. ditetapkan ke dalam perbadan. Ini penyusunan harga relaksasi maupun harga yang akan kita tetapkan di perbadan pun sudah melibatkan sedulur-sedulur petani kita Mhm. melalui HKTI-nya, melibatkan stakeholder, melibatkan semua pihak, sehingga penetapan harga ini adalah harga yang wajar. Petani pun sebenarnya meminta GKP-nya itu di 7.000. Oke. Namun setelah kita hitung, kita jelaskan yang wajar itu adalah di 6.000, sehingga kita bisa bareng-bareng menerima. Demikian Oke. Mbak Elvira. Bagaimana bisa memastikan bahwa kontribusi ini, kenaikan harga ini memang berdampak positif langsung kepada petani dan bukan menguntungkan mungkin saja sekelompok spekulan misalnya Pak, yang kemudian kita tahu harganya juga di lapangan meskipun HET sudah diatur, tapi tetap saja ada banyak harga yang melebihi HET. Terima kasih Mbak. Kalau ingin melihat kesejahteraan petani, bisa dilihat di NTP-nya. Nilai tukar petani kita sudah di atas 100, bahkan pernah 114, sekarang agak turun sedikit, 108. Ini sudah di atas angka 100. Ini menandakan bahwa petani kita mendapatkan memperoleh dampak positif dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Mhm. Bahwa di lapangan, bahwa terjadi harga di hilir tinggi, ini harus kita lihat. Mhm. Ada perbedaan distribusi antara retail modern dengan pasar tradisional atau pasar rakyat. Mhm. Kalau retail modern jelas distribusinya. Pertama dari penggilingan langsung ke DC-nya, kemudian DC langsung ke outlet-outlet. Mhm. Pendek sekali dia, tapi akan berbeda dengan di pasar tradisional. Mhm. Dari penggilingan masuk ke pasar induk atau masuk mungkin pengepul dulu,
kemudian baru ke penggilingan, kemudian baru ke D1, masuk ke pasar induk, dari pasar induk masuk ke pasar tradisional. Mhm. Bisa 4 atau 5 jenjang distribusi. Dan ini menjadi tantangan memang tersendiri, tapi ini adalah sistem perdagangan kita Baik. yang memang terjadi di hampir kondisi di seluruh Indonesia. Oke, Demikian, Mbak. baik. Tantangan lainnya adalah kita akan segera memasuki musim kemarau. Bagaimana ini kemudian berpotensi mempengaruhi stok beras kita, Pak? Betul, memang berdasarkan KSH memang agak sedikit terjadi penurunan di bulan Juli maupun Agustus. Namun kan sudah kita lihat, kita Bapak Ibu teman-teman juga sudah bisa melihat bagaimana upaya pemerintah melalui Kementerian Pertanian yang dimotori oleh Bapak Menteri Pertanian. Sekarang ini beliau sedang sibuk membantu sedulur petani dengan bantuan pompa, Mhm. kemudian juga bantuan benih. Harapannya adalah bagaimana dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, sedulur petani kita segera bisa menyiapkan target-target atau perencanaan penanamannya. Nah, harapan kita yang tadi targetnya menurun, mudah-mudahan relatif bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan produksi di setiap bulannya. Itu yang kita harapkan. Di samping memang dukungan Mhm. serapan dari Bulog, juga cadangan pangan di Bulog juga harus kita siapkan sedemikian rupa. Oke, baik Pak. Untuk strategi jangka panjang, apa saja upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk tadi ya mengoptimalkan menaikkan produksi beras, namun di sisi lain juga bisa mengendalikan harga beras sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen. Tadi Bapak menggunakan harga kewajaran, tapi ini kemudian yang juga kita temukan di lapangan prakteknya masih kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat. Ada satu memang yang paling penting, clue-nya adalah agar harga wajar itu bisa kita peroleh, maka produksinya harus kita kuatkan. Nah, langkah-langkah penyiapan atau penguatan produksi tentu menjadi ranahnya teman-teman Kementan yang sedang disiapkan oleh Bapak Menteri Pertanian. Mhm. Nah, kami di sisi pasca panen ke hilir menyiapkan bagaimana penguatan cadangan pangan pemerintah melalui Bulog, termasuk juga Badan Pangan sudah meminta seluruh Pemda, baik provinsi maupun kabupaten kota, untuk menyiapkan juga cadangan pangan pemerintah daerahnya. Ini juga sebagai salah satu penguatan ketahanan pangan kita dalam rangka menghadapi kenaikan harga atau gejolak harga. Yang ketiga juga kami selalu berkoordinasi dengan di Badan Pangan juga ada satu kegiatan bagaimana kita melakukan penganekaragaman pangan. Jadi tidak aja beras sumber karbohidrat kita, bisa porang, bisa segala macam ubi dan lain sebagainya, itu kami masifkan sosialisasinya ke masyarakat. Sehingga juga ini sebagai pembanding bahwa tidak hanya beras yang menjadi target kita, tapi ada beberapa komponen pangan yang bisa kita jadikan sumber karbohidrat. Yang terakhir juga kami selalu berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pemantauan. Nah, di dalam pemantauan itulah kami tegaskan bahwa pemantauan harga kalau terlalu tinggi melewati head, kita akan telusuri sejauh Mhm. mana dan apa penyebabnya kenapa head itu dia langgar. Kemudian kita harus telusuri, kalau di pasar Mhm. tradisional harus kita telusuri, Sudah Mbak, ada bagaimana temuan saya sejauh sampaikan ini, tadi. Pak? Ada beberapa sebenarnya di lapangan, Mhm. jadi di pasar tersebut ada yang beli dari sebelah, kemudian dia jual kembali, kemudian memang dari inputnya dari D3-nya memang mendapatkan harga yang memang mepet. Nah, ini kita telusuri terus dari mana, bagaimana prosesnya. Karena sumber beras ini kan dari mana-mana. Mhm. Jakarta ini sumber berasnya bisa dari Jawa Barat, bisa dari Jawa Tengah, termasuk Jawa Timur. Nah, proses mendatangkan beras dari Jawa Tengah maupun Jawa Timur pun membutuhkan transportasi dan lain sebagainya. Di sisi lain, harga transportasi pun mengalami kenaikan. Itulah yang menjadi menjadi input-inputan sehingga harga beras relatif masih rada tinggi. Namun perlu saya sampaikan, sekarang ini berdasarkan tanggal 5 Juni, Mhm. kebetulan yang bisa kami olah, sebenarnya terjadi penurunan harga yang relatif lumayan, sampai 10% rata-ratanya. 7 sampai 6% rata-ratanya, baik itu beras premium juga mengalami penurunan hampir 7% di zona 1, kemudian beras medium pun mengalami penurunan sampai 8% dibandingkan tanggal 4 Juni. Nah, sebenarnya dengan kondisi produksi yang melimpah di bulan Mei dan Juni ini, relatif beras akan berangsur-angsur turun Oke. pelan-pelan. Namun demikian memang kita harus mengantisipasi pada bulan Juli, Agustus maupun September. Mudah-mudahan upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Pertanian
bisa mewujudkan mempercepat masa tanamnya. Demikian, Mbak. Oke, dan juga bisa mencoba untuk menurunkan harga beras sesuai dengan keluhan Betul. yang datang dari masyarakat. Pak Ketut, terima kasih sekali lagi sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, Pak Azwara. Izin pamit.